Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang mengikuti mata kuliah toksikologi lingkungan, serta yang terhormat kepada Ibu Prof. Dr. Maya Rahmayanti, MSc. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai toksikologi logam palladium. Adapun anggota dari kelompok 8, yakni Nia Septiana dengan NIM 041, Intan Inayatul Maula dengan NIM 048, Nabila Nopi Aryani Putri dengan NIM 058, dan Afifah Hanun Salsabila dengan NIM 067. Adapun pembahasan yang akan kita presentasikan yakni yang pertama ada pengertian dari logam palladium, sifat fisik dan kimia dari logam palladium, kegunaan palladium, jumlah paparan palladium, metabolisme dari logam palladium, efek dan dosis respon hubungan, serta diagnosis, pengobatan, prognosis, dan pencegahan. Next. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan toksikologi dari logam palladium, kita perlu mengerti tentang terkait dengan palladium. Palladium sendiri adalah sebagai salah satu 6 golongan logam platina yang tentunya memiliki aktivitas katalitik yang kuat. Nah, penggunaan palladium sendiri tergolong tinggi dalam peralatan listrik, dan kedokteran gigi, dan katalis mobil. Selain itu, masyarakat umum mungkin terpapar palladium itu melalui penghirupan partikel yang dapat terhirup di lingkungan sekitar dari konverter katalitik mobil yang menggunakan logam palladium sendiri. Selain itu, toksisitas oral palladium termasuk rendah karena bergantung pada kelarutan senyawa palladium dalam air. Di antara populasi umum, paparan kulit dapat terjadi melalui kontak dengan perhiasan yang mengandung palladium. Selain itu, banyak juga laporan kasus yang menjelaskan sensitivitas dalam pemulihan palladium setelah pengangkatan dari restorasi gigi. Gejalanya yang diamati antara lain pembengkakan pada bibir dan pipi, stomatitis, lisen planus oral, gatal-gatal, pusing, asma, dan urtikaria kronis, serta baru-baru ini penggunaan palladium ini juga digunakan untuk sumber radioaktif yang tentunya ditanamkan langsung ke dalam tumor ganas. Kemudian terkait dengan sifat fisik dan kimia dari palladium, sifat fisik dari logam palladium sendiri yaitu terdapat di alam bersama 6 logam. Di antaranya terdapat golongan platina, ada PT, RH, RU, IR, dan OS. Selain itu, tidak memudar di udara pada suhu kamar, memiliki aktivitas katalitik yang kuat untuk reaksi hidrogenasi dan oksidasi. Selain itu, juga di bawah atmosfer oksigen, bubuk palladium juga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Untuk sifat kimianya, dari logam palladium sendiri, nomor atomnya yaitu 46, massa atom relatif 106,42, kepadatan pada 20 derajat Celcius, titik lelehnya 1554 derajat Celcius, titik didihnya 2940 derajat Celcius. Palladium sendiri termasuk logam baja putih dan bilangan oksidasinya yaitu +2 ataupun +4. Nah, kegunaan palladium sendiri yang pertama sebagai pasta logam palladium dan bubuk perak palladium tentunya digunakan dalam produksi komponen elektronik aktif dan pasif. Kemudian paduan palladium digunakan dalam kontak listrik, relay listrik, dan sistem switching pada perangkat telekomunikasi. Palladium juga digunakan sebagai pengganti rangka timah dalam lapisan elektronik, konektor listrik, dan rangka timah. Selain itu, kegunaan palladium di restorasi gigi yaitu sebagai komponen amalgam gigi. Paduan palladium seperti emas, perak, tembaga, palladium juga digunakan dalam aplikasi gigi seperti inlay, mahkota full case, jembatan bentang panjang, sistem logam keramik, dan gigi tiruan sebagai lupasan. Penggunaan palladium sebagai katalis juga untuk mengurangi kadar nitrogen oksida, CO, dan hidrokarbon pada knalpot mobil. Dan terakhir, palladium itu juga digunakan dalam perhiasan dan koin. Selain itu juga sebagai bantalan pegas dan roda keseimbangan pada jam tangan dan cermin pada instrumen astronomi. Tentunya keberadaan senyawa palladium itu bergabung dengan beberapa molekul sesuai yang telah disepakati oleh IPCS tahun 2002,
Yang pertama terkait dengan kompleks amina palladium yang digunakan pada pemisahan industri palladium, pelapisan tanpa listrik, dan pelapisan palladium cerah. Yang kedua, palladium 2 asetat yang digunakan dalam kimia preparatif. Yang ketiga, palladium 2 klorida yang digunakan sebagai rendaman pelapisan, fotografi, larutan pewarna, pelapisan listrik pada bagian jam dan jam tangan, pendeteksian kebocoran CO pada pipa gas terkubur, pembuatan katalis, dan medis. Setelah itu digunakan juga dalam molekul palladium 2 nitrat, palladium 2 oksida, hidrogen tetraklopaladat 2, dan tetraamina palladium hidrogen karbonat. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ini ada jumlah paparan palladium. Nah, tanpa kita sadari, ternyata logam palladium ini melimpah di sekitar kita. Nah, contohnya itu melimpah pada air, tanah, dan juga udara sekitar. Adapun jumlah paparan palladium pada air, yakni jika pada sampel mata air terdapat 3 Ng/L pada sampel air yang ditemukan pada mata air di Nevada dan 22 Ng/L di Osaka, Jepang, dan 0,1 mg per liter di Republik Rakyat Tiongkok. Dan palladium ditemukan sebesar 22 Pg/L atau di dalam kedalaman kurang dari 10 meter dan 60 Pg per liter di kedalaman 3000 meter. Dan selain itu ditemukan juga dalam sampel air di Samudra Pasifik yang disaring. Untuk jumlah paparan di udara, konsentrasi palladium, di jumlah paparan palladium di tanah, untuk konsentrasi palladium dalam tanah di daerah dengan kepadatan lalu lintas tinggi seperti di California, itu berada di bawah batas deteksi yang seharusnya, yakni 0,7 mg per kilogram. Terus konsentrasi palladium di sepanjang jalan raya dekat Frankfurt di Jerman itu diambil pada tahun 1990 dan tahun 1991 jumlahnya itu 2 mg palladium per kilogram. Nah, sampel yang lebih terbaru diambil pada tahun 1994, rata-rata jumlah paparan palladium ini 6 mg per kilogram. Nah, selanjutnya itu ada jumlah paparan pada udara. Pada tahun 90-an, konsentrasi palladium dalam aerosol itu juga ditentukan di berbagai tempat. Contohnya itu di California, didapati konsentrasi jumlah paparan palladium itu rata-ratanya kurang dari 1 Pg per meter kubik. Di Kaisarea atau Israel, itu didapati rata-rata konsentrasi rata-rata palladium 3,3 Pg per meter kubik. Untuk selanjutnya, next. Jumlah paparan palladium pada makanan dan juga asupan harian. Ditemukan pada tahun 1994, Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Pangan Inggris sudah melakukan studi tentang pola makanan total dan didapati susu dan juga unggas mengandung konsentrasi dari paparan logam palladium di bawah batas deteksinya, yakni 0,3 mg per kilogram. Ikan jeroan dan roti juga ditemukan paparan logam palladium, yakni sebesar 2 mg per kilogram, serta juga kacang-kacangan ditemukan paparan logam palladium, yakni 3 mg per kilogram. Jika di rata-rata, paparan palladium ini ditemukan 1 mg per harinya, dengan persentasi 97,5%, 97,5 mg per harinya. Yang selanjutnya ini ada jumlah paparan palladium di lingkungan kerjaan atau di lingkungan pekerjaan. Pada pekerjaan di kilang platinum ini, tepatnya di New Jersey, itu ditemukan sampel udara ini dilaporkan mengandung jumlah paparan palladium
dengan konsentrasi antara 0,001 dan 0,36 mg per meter kubik. Dan selanjutnya ini ada pekerja konstruksi jalan, itu menunjukkan paparan palladium sebesar 52,2 kurang lebih sampai 35,3 mg per liter. Terus selanjutnya ada jumlah paparan palladium di paparan iatrogenik. Kandungan palladium dalam air liur ini didapat lebih tinggi pada kelompok orang yang memiliki tambalan amalgam atau merkuri dan perak. Dan secara signifikan lebih tinggi pada kelompok orang yang memiliki tambalan amalgam dan peralatan gigi 10,6 kurang lebih sampai 7,4 mg per liter dibandingkan kelompok kontrol yang terdiri dari orang-orang yang memiliki giginya utuh. Jadi giginya itu tidak tertambal. Terus selanjutnya, next. Nah, ini ada metabolisme palladium. Yang pertama, ini metabolisme tentang penyerapan, yang dimana debu palladium ini hampir tidak larut di dalam air sulingan, tapi ternyata cukup larut dalam media biologis, seperti cairan lambung, serum darah, atau dalam larutan berair senyawa biogenik, seperti peptida dan asam amino. Yang kedua, metabolisme distribusi. Pemberian garam palladium seperti palladium 2 klorida dan palladium 2 sulfat pada tikus dengan dosis yang tinggi akan menghasilkan konsentrasi jaringan palladium berikut. Seperti pada ginjal itu masing-masing ada 35 dan 22, pada hati 2 dan 3, pada limpa 0,7 dan 0,9, testis 0,24 dan 0,26, pada darah kurang dari 0,04 dan 0,16, dan pada otak 0,01 kurang dari 0,1. Selanjutnya, next. Ada metabolisme palladium ekskresi. Nah, baru-baru ini terdapat nih penelitian tentang yang membandingkan hubungan antara konsentrasi palladium di udara sekitar dan juga dalam bahasan biologis, seperti rambut, darah, urin, yang dimana mengungkapkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat pada rambut dan urin. Dan disimpulkan bahwa kandungan palladium dalam urin dapat dianggap sebagai biomarker paparan yang akan memuaskan dan pemantauan dalam sistem pekerjaan tubuh. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang 7 efek dan dosis respon hubungan. Nah, yang pertama itu terhadap hewan. Untuk exposure tunggalnya itu nilai LD atau dosis mematikan palladium itu bervariasi, tergantung pada jenis hewan, senyawa, dan cara pemberiannya. Nah, untuk senyawa yang memiliki penyerapan rendah itu memiliki tingkat toksisitas yang lebih rendah juga secara oral. Namun, paparan intravena palladium klorida, kalium tetrakloropalladat, amonium tetrakloropalladat itu memiliki nilai LD yang mirip, sehingga menyebabkan tanda-tanda toksisitas seperti kematian, kejang, penurunan makanan, dan air, kekurusan, serta berbagai masalah pernapasan. Nah, setelah pemberian debu palladium ke paru-paru, tikus intrakeal, ada tanda respon inflamasi pada paru-parunya. Tetapi tidak ada tanda-tanda fibrosis atau perubahan karsinogenik. Nah, dosis efektif terendah untuk efek kardiovaskular pada tikus itu adalah 0, mg palladium per kilogram berat badan melalui pemberian intravena yang dapat menyebabkan aritmia ventrikel, vibrasi ventrikel, dan kematian pada dosis yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu paparan berulang. Nah, ada studi yang dilakukan selama 28 hari, studi toksisitas pada tikus dengan pemberian tetraamin palladium hidrogen karbonat itu menunjukkan NOAEL atau dosis tidak ada efek teramati.
sebesar 1, miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, pada dosis yang lebih tinggi itu terjadi penurunan berat badan, anemia, peningkatan berat ginjal, serta perubahan histopatologis pada hati, ginjal, limfa, dan lambung. Nah, sedangkan pada dosis 1,5 dan 15 mg per kilogram itu terjadi peningkatan bobot otak dan ovarium pada tikus wanita gitu. Selanjutnya yaitu iritasi dan sensitivitas. Nah, untuk palladium dan senyawanya itu dapat menyebabkan iritasi dan sensitisasi pada kulit. Beberapa palladium seperti NH42 PDCl6, NH42 PDCl2, dan C3H5 PDCl2 itu bisa menyebabkan kemerahan pada kulit, bengkak, dan luka, tidak aman untuk kontak kulit. Jadi, ya, senyawa lainnya seperti K2 PDCl6, K2 PDCl4, dan PDCl2 itu tidak mengiritasi kulit utuh, tetapi bisa menyebabkan kemerahan pada kulit yang terkelupas. Nah, dilakukan uji pada kelinci itu menemukan palladium 2, klorida, dan tetraamin palladium hidrogen karbonat sebagai bahan pemekat kuat. Nah, pada tikus terdapat respon imun primer terhadap beberapa senyawa palladium. Terdapat laporan sensitisasi pernapasan pada kucing setelah pemberian garam palladium secara intravena. Nah, untuk palladium 2 klorida itu dianggap sebagai sensitizer yang lebih kuat daripada nikel sulfat, dan hewan yang sensitif terhadapnya dapat memiliki reaksi terhadap nikel sulfat juga. Untuk selanjutnya yaitu interaksi DNA dan mutagenisitas. Nah, berbagai senyawa palladium itu berinteraksi dengan DNA secara in vitro. Nah, itu menyebabkan perubahan struktur DNA. Telah dilakukan uji mutagenesis pada beberapa organisme memberikan hasil yang negatif, kecuali untuk tetraamin palladium hidrogen karbonat yang menginduksi respon klastogenik terhadap limfosit manusia dalam uji in vitro. Selanjutnya, karsinogenitas. Nah, informasi mengenai karsinogenisitas palladium itu terbatas. Nah, studi dengan tikus yang diberi 5 mg palladium per liter dalam air minum itu menunjukkan peningkatan tumor ganas, tetapi ada dugaan bahwa peningkatan umur panjang pada kelompok terpapar mungkin mempengaruhi hasil ini. Nah, selain itu, implementasi subkutan paduan perak palladium emas dan pada tikus menghasilkan pembentukan tumor pada tempat implantasi yang mungkin disebabkan oleh stimulus fisik kronis. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian yang kedua ada manusia. Paparan populasi secara umum biasanya melalui penghirupan partikel yang dapat terhirup di sekitar dari konverter katalitik mobil yang mengandung palladium, namun tidak ada data yang tersedia. Kemudian yang kedua ada paparan iatrogenik. Sumber paparan lainnya adalah restorasi gigi yang mengandung palladium. Banyak laporan menggambarkan bahwa pemulihan sensitivitas palladium setelah pengangkatan restorasi gigi. Gejala yang diamati antara lain pembekakan pada bibir dan pipi, stomatitis, lichen planus mulut, dan lain sebagainya. Palladium juga telah digunakan untuk brakterapi, suatu proses di mana sumber radioaktif ditanamkan langsung ke dalam tumor ganas. Next. Selanjutnya ada paparan kerja. Manusia, sebuah studi kasus menunjukkan sensitisasi terisolasi terhadap palladium. Yang pertama, seorang pekerja yang menderita rinokonjuktivitas dan asma diperiksa melalui tes tusuk kulit dan memberikan hasil positif untuk PDNHCl, namun tidak untuk PDNHCl. Yang kedua ada teknisi gigi, tampaknya terkena partikel debu palladium yang dapat terhirup. Yang ketiga, karena palladium
terkandung dalam katalis otomotif. Pekerja di industri otomotif mungkin juga mengandung hal tersebut terkena itu dan menunjukkan reaksi positif terhadap palladium 2 klorida setelah uji tusuk terhadap pekerja di pabrik katalis mobil. Selanjutnya ada karsinogenisitas dan efek lainnya. Tidak ada data yang tersedia mengenai karsinogenitas, toksitas reproduksi, atau efek lain pada manusia. Next. Yang ketiga ada hubungan dosis respon. Adalah konsep mendasar yang paling mendasar dan paling penting dalam bidang toksik. Dan yang terakhir ada konsentrasi bahan kimia di tempat reseptor berhubungan dengan dosis bahan kimia yang diterima. Next. Selanjutnya yang keempat ada diagnosis, pengobatan, prognosis, dan pencegahan. Palladium dan senyawanya jika tertelan menunjukkan tingkat toksisitas akut yang sangat rendah hingga sedang. Toksisitas terutama bergantung pada kelarutannya. Asupan palladium dari makanan atau air minum rendah di kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu, paparan palladium dianggap tidak menimbulkan masalah kesehatan serius pada masyarakat umum. Namun, kontak kulit atau mukosa dengan perhiasan yang mengandung palladium dan paduan gigi tampaknya merupakan jalur paparan yang paling penting. Beberapa subkelompok seperti individu yang memiliki tindih telinga atau bagian tubuh lainnya mungkin memiliki resiko khusus untuk mengembangkan kepekaan terhadap palladium. Selanjutnya yaitu terbukti juga bahwa beberapa garam palladium menyebabkan iritasi primer yang parah pada kulit dan mata. Orang yang diketahui memiliki alergi palladium sebaiknya tidak menggunakan senyawa palladium. Pekerja yang diketahui memiliki alergi palladium sebaiknya tidak menggunakan senyawa palladium juga. Pekerja yang diketahui memiliki alergi nikel harus diberitahu bahwa bekerja dengan garam palladium dapat menyebabkan reaksi alergi. Perbaikan lingkungan kerja dan peralatan pelindung. Jika diperlukan, harus digunakan untuk menurunkan paparan palladium dari senyawanya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi toksikologi dari logam palladium. Apabila ada kesalahan kata selama kami menyampaikan materi kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.